di antara dua yang pasti terjadi, dan ini menjelang tibanya hari kiamat, atau ciri di antara hari kiamat akan tiba, dan harus kita persiapkan dengan kerja dakwah ini. Dua di antara yang diberitakan oleh Allah, dan ini pasti terjadi, dan arah ke sana pun sudah nampak sekarang di depan mata kita. Yang pertama, Allah Subhanahu firmankan tentang kehidupan Bani Israel yang tadinya mereka tinggal di Palestina, keturunan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya dua orang istri, yang pertama Sarah, kemudian yang kedua Siti Hajar radhiyallahu anhuma. Dari keturunan Sarah lahir Ishak alaihissalam, kemudian putranya Yakub, kemudian Yusuf. Begitulah berlanjut. Bani Israel berasal daripada keturunan Ishak, Yakub. Israel nama Yakub alaihissalam, Bani Israel berarti keturunan Yakub alaihissalam. Hadirin, mereka pertama tinggal di Palestina, dibimbing oleh para anbiya, bahkan tidak kurang daripada ribuan nabi dikirimkan oleh Allah untuk membina Bani Israel. Tapi senantiasa kebanyakan mereka membangkang dengan ajaran yang diwahyai pada nabinya, sehingga kutukan Allah datang pada mereka, disebarkan di permukaan dunia. Wa qatta'nahum fil ardi umama, kami sebarkan, pisah-pisahkan mereka di penjuru dunia. Allah muliakan lagi mereka dengan datangnya Yusuf alaihissalam, dibawa ke Mesir, dimuliakan sebagai raja, menteri-menteri, pejabat-pejabat. Tapi karena jauh daripada ajaran para anbiya, kemudiannya mereka menjadi hamba-hamba saya, budak-budak di Mesir, membangun piramida dengan kerja rodi dan sebagainya. Allah ingin muliakan kembali Bani Israel dengan datangnya Musa alaihissalam, kembali kepada Allah, dimuliakan. Fir'aun pun dihancurkan oleh Allah. Dan Allah katakan setelah itu kepada Bani Israel, wa qulna min ba'di Bani Israel uskul ardh, kami katakan kepada Bani Israel, silakan tinggal di Mesir sekarang. Dan Allah katakan, faida ja'a wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa, nanti kalau sudah akan tiba hari kiamat, kami pasti akan kumpulkan kembali kalian di satu tempat. Janji Allah, Bani Israel yang sekarang tersebar di seluruh dunia, bahkan ada di Indonesia, suatu saat nanti akan dikembalikan ke tempat. Dan ulama sepakat tempat kembalinya Bani Israel adalah Palestina. Ini yang pertama, dan pasti akan terjadi. Dan arah ke sana pun sudah mulai nampak. Ketika kami berada di negara-negara miskin, termasuk di Sudan, di Yaman, di Mesir juga, orang-orang Israel yang ada di negara tersebut, di Habasyah, Ethiopia, sudah pada kembali dan dipersiapkan oleh pemerintah Israel sekarang. Itu pemukiman-pemukiman. Hadirin, tanpa mengurangi kesemangatan saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina untuk melawan Israel, tapi ingat, bagaimanapun juga usaha untuk mengusir Bani Israel dari Palestina suatu hal yang tidak akan mungkin terjadi. Janji Allah, mereka akan dikembalikan ke Palestina. Mereka akan berkumpul semua seluruh dunia. Yang miskin-miskin sudah mulai datang. Ingat suatu hari nanti, orang-orang Israel yang ada di Amerika, yang kaya-kaya, yang kaya di Eropa, yang kaya di Indonesia dan di Singapura, pasti suatu saat akan diusir oleh masyarakat dunia untuk kembali ke Palestina sana. Dan arah kita mulai nampak. Orang-orang yang baik ingin berbuat baik kepada Palestina yang terzalimi, membawa sumbangan, membawa pengobatan, dibom oleh Israel, sehingga hari demi hari akan nampak kebencian dunia kepada Israel. Dan itu skenario daripada Allah untuk menggiring masyarakat dunia membenci Bani Israel, sehingga suatu saat nanti orang Amerika akan paham mereka selama ini ditipu oleh Yahudi. Suatu saat nanti mereka akan sadar sesuai apa yang dikatakan oleh presiden mereka sejak sekian tahun yang lalu. Suatu saat nanti saya pasti akan diusir dari Amerika, dari Jerman sudah, dari Eropa yang lain pun akan terjadi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dan sebenarnya orang Israel sendiri paham bahwasanya kubur kami yang terakhir adalah Palestina. Dikembalikan ke sana bukan untuk dimuliakan, tapi sebagai kuburan massal bagi mereka suatu saat nanti. Janji yang kedua ini pasti terjadi. Allah sudah ingatkan ketika makar orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mereka berbuat makar ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka katakan, Inna qatalna Masih Rasulullah, kami yang telah membunuh Isa alaihissalam. Tapi Allah katakan, wa ma salabuh wa ma qatalu, mereka tidak membunuh Isa dan tidak menyalib Isa, walakin syubbiha lahum, cuma diserupakan di antara salah satu hawariyin, pengikut Nabi Isa alaihissalam yang namanya Yudas Iskariot, telah berkhianat kepada Isa alaihissalam, dan dia bersekongkol dengan Yahudi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, bersekongkol Yahudi dan Romawi. Sehingga hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah sayang kepada Isa alaihissalam seorang nabi. Wa ma salabu, mereka tidak menyalib,
wa ma qataluhu wa ma salabu. Mereka tidak membunuh dan tidak juga menyalib Isa alaihissalam, walakin syubbiha lahum. Isa diangkatkan oleh Allah ke langit, sementara Yudas yang berkhianat diserupakan dengan wajah Isa alaihissalam, ditangkap, dibunuh, disalib. Yang disalib adalah bukan Isa alaihissalam, tapi adalah Yudas, pengkhianat yang telah mengkhianati nabinya tersebut. Hadirin subhanahu wa ta'ala, Nabi Isa diangkatkan ke langit, dan Nabi telah sabdakan suatu saat nanti Isa alaihissalam pasti turun ke bumi. Beliau belum meninggal dunia, tetapi kenabian beliau telah berakhir, kena diangkat dari bumi. Nabi diutus untuk bergerak di bumi, bukan di langit. Maka dengan diangkatkannya beliau dari bumi ke langit, kenabian beliau telah berakhir. Dan doa beliau akan dikabulkan di Allah. Di antara beliau mendoa, ya Allah jadikan saya nabi untuk ini umat. Allah katakan tidak. Mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan saya salah satu daripada itu umat. Allah kabulkan. Nanti menjelang hari kiamat, setelah Imam Mahdi datang di Bai'ah, umat menyatu kembali di bawah pimpinan Mahdi alaihissalam. Dan dia bisa datang di Damaskus, di Menara Putih, disambut oleh Mahdi alaihissalam bersama kaum muslimin. Ketika tiba salat asar, Imam Mahdi mempersilakan Nabi Isa untuk jadi imam. Beliau katakan tidak, saya adalah umat daripada umat Nabi Muhammad SAW, kamu yang jadi imam. Hadirin subhanahu wa ta'ala, tugas Nabi Isa alaihissalam nanti ke dunia mengumumkan 3 perkara, kata Rasulullah. Dalam hadis yang sahih Nabi sabdakan demikian. Yang pertama, Nabi Isa akan mengiklankan di masyarakat dunia, aku bukan anak Tuhan, tapi aku adalah Rasulullah, dan sekarang aku menjadi umat daripada umat Nabi Muhammad SAW. Maka setelah diiklankannya yang demikian, Allah menceritakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159, wa min ahlil kitab illa la yu'minu bi qabla mautih. Tidak ada satu orang pun ahli kitab. Para mufassir menjelaskan yaitu orang Nasrani. Tidak ada satu orang pun yang Nasrani di dunia kecuali beriman kepada Isa alaihissalam. Janji Allah, semua Yahudi akan dikembalikan ke Palestina, dan semua orang Nasrani akan mengucapkan syahadat masuk Islam semuanya. Tidak ada satu orang Nasrani pun akan tinggal di permukaan dunia ini, dan tidak ada satu orang Yahudi pun yang berkeliaran di permukaan dunia. Semua kembali ke Palestina, dan ini pasti terjadi. Arah ke sana pun sudah mulai nampak. Kemudian yang kedua, Nabi Isa mengiklankan, Nabi tugas yang kedua ada Nabi Isa akan memotong semua salib-salib di gereja-gereja. Tugas yang ketiga, membunuh semua babi yang ada di dunia ini. 3 hadirin tugas Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, mengumumkan saya bukan anak Tuhan, tapi saya adalah Rasulullah, dan saya sekarang umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, akan memotong semua salib di permukaan dunia. Dan yang ketiga, akan membunuh semua babi-babi di permukaan dunia ini. Berat tugas Nabi Isa alaihissalam untuk mengumumkan kepada seluruh masyarakat Nasrani permukaan dunia. Padahal waktu itu alat-alat canggih sudah tidak ada lagi, bahan bakar sudah habis. Capek Nabi Isa kalau keliling dunia untuk berdakwah. Yang kedua, bagaimana capeknya beliau untuk memotong semua salib gereja-gereja di permukaan dunia ini. Dan bagaimana capeknya untuk pergi ke Papua sana untuk membunuh babi-babi yang ada di sana. Hadirin, inilah hubungannya dengan gerak dakwah yang kita kerjakan sekarang. Nanti Nabi Isa akan datang dengan seiring gerak jamaah yang bergerak dari permukaan dunia ini. Sebelum datangnya Nabi Isa alaihissalam, banyak masyarakat Nasrani akan masuk agama Islam berbondong-bondong. Alhamdulillah hadirin, sejak tahun 1926 dimulainya ini gerak dakwah kembali secara istimai. 1936 bergerak, mulai masuk ke Saudi Arabia, orang haji mulai berdakwah. Alhamdulillah, Eropa sekarang mulai berubah, Amerika telah mulai berubah. 4.000 masjid sudah ada di Perancis, bahkan 400 gereja di antaranya sudah jadi masjid. Kami heran ketika kami sholat di bulan Ramadan di Jepang, bergerak 45 hari di sana. Ternyata sudah lebih 300 masjid ada di Jepang. Dan begitu semangatnya mereka walaupun kerja capek, tapi orang Islam tidak kalah semangatnya untuk sholat tarawih 1 juz. Yang saya heran lagi, ternyata imamnya dari mana datangkan? Bukan dari Indonesia, tapi 35 orang hafiz Quran, ulama, didatangkan dari Inggris. Saya bertanya, bagaimana kalian bisa datang kemari? Mereka katakan, alhamdulillah, dengan berkat dakwah yang terus-menerus sekarang di Inggris, kami sudah punya 10 pondok pesantren besar. Pondok pesantren yang khusus mengkaji kitab kuning, ajar agama.
dari dua pondok pesantren yang besar saja, Birmingham dan yang kedua Dewsbury, yang merupakan markas dakwah kita di Eropa terbesar di sana, menghasilkan setiap tahun tidak kurang daripada 100 hafiz Al-Quran.